sini saya akan menjelaskan bahan ajar yang saya gunakan ketika mengajar teks fabel. Media ajar yang saya gunakan yaitu PowerPoint yang dibuat melalui media Canva, yang mana di PowerPoint ini kita akan menjelaskan mengenai judul terlebih dahulu yang menggunakan ilustrasi hutan yang penuh dengan elemen alam seperti pohon, batu, rumput, dan hewan yang mana mendukung tema fabel karena latar cerita fabel seringkali terjadi di alam. Font yang saya gunakan yaitu font Cherry Bomb One dengan ukuran 165 dengan warna kombinasi warna orange dengan outline gelap pada font membuat teks terlihat jelas dan mencolok di atas latar belakang hijau hutan. Yang mana latar warnanya itu menggunakan warna netral dan cerah seperti biru langit dan hijau yang nyaman dipandang sehingga tidak membosankan bagi siswa. Bagian pengertian teks fabel menggunakan font Cherry Bomb One dengan warna orange yang mencolok membuat judul terlihat menarik dan mudah dibaca oleh siswa. Dengan judul ditampilkan di bagian atas slide sehingga langsung menarik perhatian siswa. Dalam hal ini, pengertian teks fabel disampaikan dalam satu paragraf yang singkat dan jelas. Ini memudahkan siswa memahami materi tanpa harus membaca terlalu banyak materi. Latar teks ini tuh menggunakan tampilan di dalam bentuk papan kayu yang menyerupai papan penunjuk jalan di alam. Hal ini sangat sesuai dengan tema alam dan cerita fabel yang saya ambil. Warna teksnya itu menggunakan warna putih dengan kontras yang baik terhadap latar coklat gelap, membuatnya mudah untuk dibaca. Ilustrasi gambar hewan itu seperti jerapah, kelinci, dan harimau digunakan sebagai elemen visual yang mendukung tema fabel karena cerita fabel selalu bertokohkan dengan hewan. Hewan-hewan dirancang dalam gaya kartun yang ramah anak, meningkatkan daya tarik bagi siswa yang membacanya. Penjelasan mengenai pengertian tadi berlaku juga untuk ciri-ciri teks fabel, fungsi teks fabel, struktur teks fabel, serta contoh dari teks fabel. Setiap slide saya memberikan judul berada di bagian atas slide untuk memastikan fokus utama tetap pada materi pembelajaran. Dengan begitu dapat memberikan desain visual yang relevan dan menarik. Dengan kombinasi ilustrasi hewan, papan kayu, dan latar belakang alam menciptakan tema yang konsisten dan menarik perhatian siswa. Dapat juga materi yang ringkas dan mudah dipahami ini memiliki poin-poin ciri-ciri disusun dalam bentuk daftar yang jelas, mempermudah siswa dalam memahami isi materi, tidak hanya untuk ciri-ciri seperti pengertian, struktur, fungsi, maupun contoh dari teks fabel. Lalu kesesuaian dengan tema fabel, penggunaan elemen seperti hewan dan latar alam sangat relevan dengan karakteristik teks fabel, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami setiap konsep yang dipelajari dalam teks fabel. Baik, setelah penjelasan tadi kita akan masuk pada materi pembelajaran pada teks fabel. Teks fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa hewan yang memiliki sifat, kebiasaan, dan perilaku seperti manusia. Fabel sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral atau pelajaran berharga kepada pembacanya. Ciri-ciri teks fabel ada 5. Yang pertama itu, tokoh utama ialah hewan. Hewan-hewan dalam cerita teks fabel ini bertingkah selayaknya seperti manusia. Mereka berbicara seperti manusia. Yang kedua, mengandung pesan moral. Setiap cerita teks fabel memiliki amanat ataupun pelajaran yang dapat diambil oleh siapa saja yang membaca suatu cerita teks fabel. Yang ketiga, latar tempat sederhana. Biasanya, teks fabel memiliki latar tempat seperti di hutan, sungai, ataupun pedesaan. Yang keempat, bahasa mudah dipahami. Cerita fabel menggunakan bahasa yang sederhana agar pembaca dari berbagai usia bisa mengerti mengenai cerita yang telah mereka baca. Yang kelima, cerita fiktif. Teks fabel bukanlah berdasarkan kejadian nyata, melainkan suatu khayalan atau imajinasi seseorang. Fungsi teks fabel ada 4. Yang pertama, menghibur. Sebagai cerita yang menghibur pembaca dengan tokoh-tokoh yang unik. Lalu, mendidik.
Teks fabel memberikan pelajaran moral kepada pembaca yang telah membaca suatu teks dari cerita teks fabel ini. Yang ketiga, melatih imajinasi. Setiap pembaca, terutama anak-anak, dapat mengembangkan daya imajinasi melalui membaca teks fabel. Yang keempat, mewariskan budaya. Fabel sering menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Teks fabel tidak hanya memiliki pengertian, ciri-ciri, maupun fungsi, tetapi juga memiliki struktur dari teks fabel. Ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini biasanya mengisi atau melalui pengenalan tokoh, latar, dan awal dari suatu cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini bagian dari konflik atau masalah yang dihadapi tokoh dalam suatu cerita. Nah, yang ketiga, resolusi. Resolusi ini ialah penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi dalam suatu cerita teks fabel. Yang keempat, ada koda. Koda ini ialah pesan moral atau amanat dari cerita yang telah kita baca. Teks fabel juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenisnya ini dibagikan menjadi 2. Yang pertama itu ada fabel alami. Fabel alami ialah fabel yang berisikan mengenai hewan yang berperilaku hampir seperti aslinya, tetapi ada unsur manusia. Contohnya itu seperti burung hantu yang bijaksana memberikan nasihat kepada hewan lainnya. Nah, lalu yang kedua ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi ini biasanya berisikan mengenai hewan sepenuhnya yang berperilaku seperti manusia. Contohnya itu seperti singa yang menjadi raja di hutan dan memimpin seperti manusia. Nah, di sini kita sudah masuk pada materi yang terakhir, yaitu contoh teks fabel. Di sini telah diberikan contoh teks fabel mengenai kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci. Suatu hari, kura-kura menantang kelinci untuk lomba lari di hutan. Kelinci yang sombong yakin akan menang sehingga ia tertidur di tengah perlombaan. Kura-kura terus berlari meskipun lambat dan akhirnya memenangkan perlombaan. Pesan moralnya adalah kerja keras dan ketekunan akan mengalahkan kesombongan. Nah, bagian-bagian dari struktur teks orientasinya itu, yang pertama itu ada judul. Judulnya ini ialah kura-kura dan kelinci. Bagian orientasinya itu ada pada suatu hari kura-kura menantang kelinci untuk lomba lari di hutan. Nah, komplikasinya ini berada di kelinci yang sombong yakin akan menang sehingga ia tertidur di tengah perlombaan. Dan resolusi dari cerita ini yaitu kura-kura terus berlari meskipun lambat dan akhirnya memenangkan perlombaan. Kodanya atau pesan moralnya ialah kerja keras dan ketekunan akan mengalahkan suatu kesombongan.